Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mansa bersama saya Afifah Reza Umami. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu dari organisasi PMI. Sebelumnya nih Pak, bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Bisa dipanggil Rifai, tapi kalau biasanya teman-teman di PMI itu manggilnya Pai biar lebih akrab seperti itu. Sapaan akrab gitu ya Pak? Iya, betul. Sebelumnya nih Pak, sejak kapan sih Bapak sudah mulai menekuni bidang organisasi PMI ini? Jadi kalau saya masuk di PMI itu mulai tahun 2013. 2013 itu saya sebagai relawan. Nah, jadi kalau di PMI itu ada yang namanya sebutannya KSR, Kop Sukarela. Nah, Kop Sukarela ini juga ada di kampus-kampus. Dan saya lahirnya jadi keanggotaan itu dari KSR perguruan tinggi dulu di Surabaya, seperti itu. Kalau boleh tahu Bapak kuliahnya di mana mungkin? Kalau saya kuliahnya dulu di Stikom Surabaya yang sekarang ganti nama menjadi Universitas Dinamika. Jadi memang kampus-kampus yang basisnya IT itu. Terus inspirasi terbesar Bapak untuk bergabung ke dalam organisasi PMI? Inspirasi ya. Kalau bicara inspirasi, sebenarnya banyak sekali yang menginspirasi saya di PMI ini. Jadi kan kalau sekarang saya statusnya sebagai karyawan nih di PMI, khususnya di PMI Provinsi Jawa Timur ya. Jadi kalau bicara inspirasi saya itu di PMI ini ya mengembangkan potensi-potensi yang ada di diri saya yang sudah saya dapatkan, entah itu di manapun, untuk diterapkan di PMI selama saya masih berada di PMI, seperti itu. Itu sih yang menginspirasi. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa membuat saya menambah kapasitas atau pengetahuan atau ilmu lah di PMI ini, seperti itu. Jadi, ilmu apa saja sih Pak yang bisa didapat dari organisasi PMI ini? Yang jelas bukan ilmu ini ya, bukan ilmu akademik ya. Yeah. Jadi kalau di PMI ini sebenarnya ilmu yang saya dapatkan tuh banyak, entah itu ilmu yang berdasarkan atau yang saya dapatkan di lapangan, atau mungkin ilmu-ilmu yang memang saya dapatkan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMI, seperti itu. Saya ambil contoh pelatihan pertolongan pertama, seperti itu. Bisa diceritakan Pak, pelatihan pertolongan pertama itu seperti apa aja? Pelatihan pertolongan pertama ya, seperti apa aja. Jadi sebenarnya kalau bicara materi pertolongan pertama itu banyak sekali. Jadi itu gimana caranya kita mulai dari menemukan pasien, terus lukanya apa, bagaimana caranya kita menolong gitu. Iya. Berarti tergantung pasiennya ya. Iya, Pak, betul. Kalau sekarang program sosial PMI selain memberikan bantuan semisal tadi itu apa saja? Program PMI yang selain sosial ya? Iya. Jadi ya kalau selain sosial itu biasanya kita juga ada program edukasi, seperti itu, pembinaan, seperti itu. Itu sih. Jadi kayak sama halnya kalau di MAN 1 ya. MAN 1 Nganjuk ini kan ada PMR. Nah, itu juga bagian dari programnya PMI, yaitu pengembangan adik-adik PMR di sekolah, seperti itu. Apakah ada tantangan Pak kalau semisal memberikan edukasi kepada siswa-siswi atau masyarakat mungkin? Kalau tantangan memberikan edukasi, ini pertanyaan tadi atau ya siswa atau masyarakat ya. Jadi sebenarnya berbeda-beda ya. Kalau misalnya tantangan, saya dulu juga pernah sebagai fasilitator PMR. Fasilitator PMR. Jadi kalau tantangannya memang lebih berat. Jadi kalau PMR itu kan ada tingkat mula, madya, wira. Mula itu SD, madya itu SMP, terus kemudian wira itu SMA.
Kalau tantangannya, menurut saya meskipun saya belum pernah jadi fasilitator PMR mula ya. Jadi di tingkat SD itu akan membutuhkan effort yang lebih banyak. Ya, karena kita kita belajar bareng dengan anak-anak seumuran yang SD seperti itu. Itu mungkin dibandingkan lebih berat dibandingkan dengan SMA yang mudah sekali, dikasih tahu ini sudah mereka bisa jalan sendiri seperti itu. Terus kalau yang di masyarakatnya sendiri dalam memberikan edukasi, tantangannya karena kan kalau misalnya kita bicara edukasi itu gimana caranya masyarakat supaya ada perubahan ke depannya seperti itu. Jadi kayak semisal ada nih masyarakat yang memang ya udah cuma didengerin aja, tapi sebenarnya apa isi dari edukasi itu sebenarnya sangat penting untuk kehidupan sehari-hari mereka seperti itu. Ya saya ambil contoh kayak semisal peduli lingkungan seperti itu, jangan buang sampah di sembarangan. Itu kan kalau misalnya kita tertib, nah itu ya dampaknya akan baik buat kita, buat lingkungan seperti itu. Nah, jadi nggak semuanya masyarakat itu juga bisa menerima dengan mudah seperti itu biasanya. Jadi memang kita harus kerja keras lagi, bukan berarti masyarakat ndak peduli kayak gitu. Karena tidak semua masyarakat bisa menerima respon secara baik ya, betul. Nah, dari tantangan tersebut Pak, bagaimana Bapak menjaga semangat mungkin dari tim atau Bapak sendiri agar tetap semangat dalam mengedukasi? Semangat dalam memberikan edukasi meskipun tadi ya masyarakat yang sebelumnya disampaikan. Semangatnya adalah karena kalau kebetulan saya di PM ini kan juga staf yang membidangi penanganan bencana. Jadi semangatnya gimana caranya nanti masyarakat bisa sadar terkait bahaya-bahaya yang di sekitar mereka seperti itu. Semangatnya itu. Jadi itu membuat saya sendiri ya gimana caranya masyarakat ini menjadikan suatu bencana, suatu ancaman itu sebagai teman. Itu supaya bisa menghadapi gitu ya. Betul. Pak, misal ada bencana mendadak. Iya betul. Karena kan kalau misalnya dibilang bencana itu ancaman, iya memang benar. Cuman paling tidak kita juga harus bisa mengantisipasi seperti itu. Lalu bagaimana cara PMI itu menjaga netralitas di tengah berbagai situasi kemanusiaan? Ini berat banget ya. Kalau menjaga netralitas ya, kita sebenarnya punya aturan sebenarnya. Jadi kita ada prinsip di PMI itu ada 7 prinsip. Jadi yang pertama, mohon maaf ya kalau mungkin tidak urut. Jadi yang pertama itu ada kemanusiaan, kesamaan, terus kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, terus kesatuan dan kesemestaan. Jadi di dalam prinsip itu kita juga sudah ada yang namanya kenetralan. Jadi ya mau tidak mau kalau misalnya kita berkegiatan atau memberikan layanan kepada masyarakat ya kita harus tetap menjaga prinsip itu dan kita gunakan prinsip itu seperti itu supaya nanti masyarakat juga tidak meragukan PMI lagi seperti itu, bahwasanya ya PMI memang benar-benar netral dibutuhkan seperti itu. Lalu program PMI yang masih berdampak dari sampai sekarang gitu Pak? Program PMI yang masih berdampaknya dalam hal apa ya? Mungkin dalam hal di kehidupan sosial Pak. Program PMI di kehidupan sosial. Jadi kalau kebetulan saya sendiri itu juga ada program yang memang dukungannya dari negara lain. Nah, jadi di Jawa Timur itu ada program panas ekstrim atau singkatannya KOCAP. Jadi Coastal Climate and Heat Action Project seperti itu. Nah, jadi itu program dari Palang Merah Amerika. Jadi, untuk wilayah sasarannya di kota Surabaya. Itu kemarin kita sudah melakukan kajian-kajian. Harapannya nanti panas ekstrim ini juga bisa membuat masyarakat juga bisa beradaptasi di
cuaca yang sangat panas. Terus kemudian yang satunya itu siap siaga. Siap siaga ini program yang kemitraan pemerintah Australia bersama Indonesia. Nah, siap siaga ini masuk di BNPB juga ada, terus di PMI juga ada. Nah, yang saya kerjakan di PMI ini kebetulan untuk sasaran program ini itu di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk. Salah satunya kemarin kita kan juga bersama-sama melakukan kampanye aksi hijau. Itu adalah sebagai bentuk kita juga beradaptasi dengan iklim. Gitu. Kalau berkaitan dengan kampanye nih Pak, Bapak lebih suka kampanye secara langsung kepada masyarakat atau melewati media sosial? Ini saya sebagai pelaku kampanye ya. Iya. Kalau sebagai pelaku kampanye saya lebih suka di media sosial. Karena jangkauannya akan lebih luas lagi seperti itu. Ya kayak semisal kita podcast gini ya. Nah itu kan bisa didengar banyak orang. Bisa didengar banyak, biar nanti ya bisa jadi yang mendengarkan atau yang melihat kita itu bisa jadi seluruh Indonesia seperti itu kan. Kalau kampanye secara langsung memang sebenarnya butuh kampanye secara langsung, cuman kan ya nanti sesuai di daerah itu aja yang mendapatkan sosialisasi dari maksud kampanye itu tadi, seperti itu sih. Tapi kalau dari media sosial itu lebih efektif mana sih Pak daripada kampanye secara langsung? Kalau efektif itu tergantung target sih sebenarnya. Biasanya kalau misalnya kita mau melakukan kampanye itu kan kita harus menentukan target. Jadi kalau emang targetnya adalah masyarakat Nganjuk misalnya, ya udah berarti artinya kita bisa jadi kampanye itu dilakukan secara langsung seperti itu, entah itu di area-area publik seperti itu. Yang biasa didatangin banyak orang gitu ya Pak. Terus kemudian ya bisa juga kalau misalnya memang targetnya di wilayah Nganjuk, bisa juga melalui podcast juga bisa sebenarnya itu. Cuman nanti tergantung kita aja penyebarannya kayak gimana seperti itu. Kalau bicara efektifnya sebenarnya kalau dari pelaksananya ya sama-sama efektif, cuman kalau misalnya dari penerimanya itu kita belum bisa mengukur situ seperti itu. Lalu langkah supaya masyarakat dapat mendukung kegiatan PMI dan bisa ikut berpartisipasi itu apa saja? Langkah masyarakat supaya bisa berpartisipasi? Ya, jadi kita harus lebih gencar lagi mensosialisasikan. Ini sesuai konteks saja ya. Misalnya saya ambil contoh terkait kebencanaan atau kesiapsiagaan bencana. Nah ya kita harus lebih gencar lagi, harus lebih kerja keras lagi, bersosialisasi supaya nanti masyarakat ini bisa diajak kerjasama seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara soal masyarakat terkait kebencanaan, ya itu nanti terkait bencana ini kan yang merasakan langsung masyarakat. Itu. Nah artinya ya kita harus berusaha membuat masyarakat ini bisa menyelamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan keluarganya ataupun orang lain seperti itu. Jadi kita harus gencar itu supaya nanti juga mengajak masyarakat untuk gimana caranya nanti masyarakat ini juga, masyarakat yang lain maksudnya itu paham terkait entah itu kalau biasanya di desa itu kan mbaknya pernah lihat ada kayak jalur evakuasi kayak gitu. Ya mungkin belum pernah lihat secara langsung. Ya itu kan biasanya di desa-desa, kalau misalnya di desa yang rawan bencana itu ada jalur evakuasi itu yang mengarahnya ke titik kumpul seperti itu. Nah itu yang tahu kondisi itu ya masyarakat. Jadi bentuk kerjasamanya dengan masyarakat seperti itu. Jadi dimulai dari masyarakat terlebih dahulu. Kalau di di BNPB itu biasanya sebutannya pentahelik. Jadi ada gimana caranya di pentahelik itu ada unsur masyarakat, unsur mahasiswa, unsur pemerintah, terus unsur wartawan kayak gitu, terus media-media seperti itu. Nah itu gimana caranya bisa bekerja bareng dalam urusan bencana itu sih.
apakah PMI melakukan kolaborasi dengan lembaga lain, Mbak? Kalau di program yang saat ini berjalan, dua-duanya itu Kocap sama Siap Siaga itu kita juga berkolaborasi dengan lembaga atau OPD ya, organisasi pemerintah daerah. Kalau yang di Kocap ini kita kerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Nah itu sudah dibentuk namanya Koalisi Patrem Boyo. Itu jadi Koalisi Panas Ekstrim Surabaya kepanjangannya seperti itu. Ya nanti mereka ini nanti yang bekerja di lingkungan pemerintah seperti itu. Kalau yang di Siap Siaga ini kita kerjasama dengan BPBD Jawa Timur sama BMKG. Kalau BMKG itu kita membutuhkan informasi-informasi terkait iklim, cuaca seperti itu. Ya, saling berkolaborasi gitu betul, ya, karena kan kaitannya nanti untuk kesiapsiagaan bencana di masyarakat seperti itu. Jadi kita mendapatkan informasi nih dari BMKG, 2 hari ke depan akan hujan, misalnya kurang 2 hari lagi hujan. Nah itu biasanya kita sampaikan ke masyarakat seperti itu, atau itu melalui media-media macam-macam sih sebenarnya itu. Lalu bagaimana PMI menjaga kesiapan dalam menghadapi bencana alam? Misalnya ada bencana mendadak gitu Pak, gimana PMI langsung turun kerja langsung atau bagaimana? Ini PMI-nya? Ya. Menjaga kesiapan, jadi kalau di PMI itu ada yang namanya posko. Jadi ada yang namanya posko itu ada di PMI kabupaten masing-masing, begitupun dengan provinsi dan pusat. Jadi mereka ini di PMI punya posko. Jadi artinya ketika posko itu aktif, di situ kita juga sudah standby sebenarnya. Jadi kita sudah siap bersiap-siap menghadapi kedaruratan atau ancaman yang lainnya, yang akan melanda ya. Itu sih. Ya nanti bentuk meresponnya ya macam-macam. Ya. Lalu hal inspiratif yang pernah Bapak dapat selama berorganisasi di organisasi PMI? Inspiratif? Ya. Mungkin cerita atau apa gitu Pak? Oh, pengalaman ya? Ya. Kalau pengalaman, jadi ya kalau pengalaman ya, kalau bicara pengalaman saya di PMI itu menurutku ya juga menginspirasi sebenarnya di PMI itu, karena banyak kesempatan-kesempatan yang akan kita dapatkan sebenarnya itu ya. Kayak contohnya saya sekarang berada di PMI provinsi, saya bisa keliling di seluruh wilayah Jawa Timur, atau bahkan mendapatkan kesempatan sampai dimobilisasi keluar daerah Jawa Timur seperti itu. Ya itu kesenangan-kesenangan yang saya dapatkan seperti itu. Kalau terkait soal membantu masyarakat, ya siapa sih Mbak yang tidak mau membantu masyarakat kan ya? Apalagi kalau misalnya masyarakat yang sedang mengalami musibah seperti itu. Nah ya itu menjadi sebuah inspirasi saya untuk terus membantu seperti itu. Itu sih. Kesan yang paling membekas sampai sekarang nih Pak, mungkin dari kesan yang paling membekas itu kalau selama saya berada di PMI itu, saya sudah beberapa kali, nggak banyak sih Mbak, beberapa kali ditugaskan di bencana. Di penanggulangan bencana. Jadi macam-macam sebenarnya untuk kesan-kesannya itu ya, ada sedih, ada senang. Sedihnya itu kita langsung bertemu dengan masyarakat yang tertimpa atau menjadi korban bencana seperti itu, sedih banget Pak. Apalagi kalau misalnya kita cuman melihat aja seperti itu. Bahkan teman-teman PMI pun memberikan bantuan pun juga mereka masih merasakan ada yang kurang nih, karena itu tadi ada yang kurang seperti itu. Jadi sekarang banyak banget sebenarnya. Kayak kemarin waktu di Mbawean itu juga
menurut saya paling berkesan. Jadi itu ada satu warga di mana ibu itu sendirian, dia bersama 3 atau 2 orang anak di situ. Anaknya masih kecil-kecil, terus rumahnya rubuh seperti itu. Itu ada di videonya, di YouTube-nya PMI TV ada. PMI TV. Ya. Itu ada, nanti bisa dicek aja. Jadi ibunya sampai diwawancara ya, kalau misalnya kita datengin ibunya mesti cerita sampai nangis-nangis seperti itu. Ya. Nah dari situlah gitu. Akhirnya ayo kita harus bantu. Ya. Itu sih Mbak. Lalu mungkin pesan Bapak untuk masyarakat nih Pak, harapan Bapak mungkin untuk bagaimana PMI bisa berkembang ke depannya. PMI bisa berkembang ya. Ya saya berharap masyarakat tetap percaya dengan PMI. Masyarakat juga bisa bekerja sama dengan PMI. Terus kemudian masyarakat juga percaya bahwasanya PMI itu netral. Jadi nggak ada kepentingan apapun selain kita membantu lah, ini seperti itu. Kita melayani, kita memberikan, kita bekerja sama seperti itu. Itu sih harapan saya ke masyarakat ya. Itu. Mungkin cukup sekian Pak dari saya. Terima kasih untuk cerita-cerita inspiratif yang sudah Bapak bagikan. Ya, semoga bermanfaat untuk semua pendengar podcast Mansa. Saya Afifah Reza Umami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.